Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini saya Doni De Keizer bisa kembali menyapa Anda sekeluarga. Tentunya kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera dan selalu berbahagia. Nusantara TV kembali hadir dalam program Merah Putih. Ada orang misalnya ya posting ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Nah, studi tournya ada di mana, kuliah kerja lapangan di mana. Ampun. Ya, habis isu ijazah, muncullah isu soal skripsi dan juga KKN. Sebagaimana serial drama Korea yang tak kunjung habis. Ada apa sebenarnya di balik isu-isu yang sekarang tengah menjadi perhatian masyarakat luas ini? Kalau menyorot tentang Pak Jokowi dan hal-hal yang menyangkut dengan Joko Widodo, tentu menarik juga untuk kita diskusikan malam hari ini. Kebenaran seperti apa yang sebenarnya perlu kita ulas dan kita hadirkan, karena kebenaran ternyata memiliki versinya masing-masing. Mari sama-sama kita berdiskusi malam ini dengan narasumber yang kami undang sebagai panelis dalam program Merah Putih edisi malam hari ini. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ugro Seno. Jenderal Ugro Seno, apa kabar? Kabar baik, selamat malam. Sehat Pak Ugro? Alhamdulillah sehat. Pak Ugro hobinya apa sih? Kok awet gitu loh, nggak berubah wajahnya itu selama sekian tahun. Jalan kaki saja. Jalan kaki? Iya. Itu rutin dilakukan? Rutin tiap pagi. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ugro sudah bersama kami. Kemudian seorang analis dari Drone Emprit sudah kami hadirkan juga di sebelah kiri saya, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, apa kabar? Baik banget. Ternyata menjadi seorang analis itu kuncinya satu, rambut harus gondrong. Rambut harus gondrong dan bisa digelung. Asik ya, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Oke, ada data-data yang akan dirilis malam ini? Kita lihat nanti. Nanti kita ulas sama-sama ya. Terima kasih Mas Nova sudah bersama kami. Dan kemudian di ujung sebelah kanan, wajahnya sudah tidak asing lagi. Saya berharap dia tidak alih profesi jadi presenter. Bahaya nanti. Kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan. Bang Yakub, apa kabar? Selamat malam Bang Doni, puji Tuhan sehat. Sehat ya. Terima kasih. Anda punya hobi khusus di saat tengah menangani sebuah kasus yang mungkin menyita waktu Anda? Nggak ada, harus rutin olahraga aja terus. Olahraga ya? Harus, biar Olahraganya bisa tetap apa? fokus. Olahraga? Golf dan sepeda, lari Oke, lari ya. juga. Nah, kalau lari itu memang katanya olahraga paling murah dan mudah ya. Tapi ada satu yang tidak boleh kita lakukan, olahraga lari dari kenyataan. Terima kasih Bang Yakub. Dan pemirsa, kalau Anda menyaksikan kursi di sebelahnya Mas Nova ini masih kosong, ya ini bukan sebuah film berjudul Bangku Kosong. Karena kursi ini sudah kami siapkan untuk sahabatnya Bang Yakub yang sebentar lagi akan tiba di studio Nusantara TV, sosok yang tentu ya harus kita hadirkan karena sosok ini yang mengusung isu soal yang kita bahas malam hari ini, yaitu Roy Suryo. Mudah-mudahan segera nanti bisa bergabung bersama kita. Sebelum kita mulai diskusi langsung, mari sama-sama kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Polemik terkait tudingan negatif ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah menjadi isu yang berulang kali mencuat. Belum usai, setelah tudingan ijazah palsu Joko Widodo, kini mencuat isu bahwa Jokowi dituding tidak pernah menyelesaikan skripsi dan KKN. Terkait persoalan ini, penuding ijazah palsu Roy Suryo pun memastikan akan melaporkan tudingannya soal KKN dan skripsi palsu Jokowi ke polisi. Adapun Rismon Sianipar bahkan mendatangi lokasi yang dimana Jokowi disebut menjalani KKN. Sementara itu, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo Yakub Hasibuan menyatakan bahwa kasus ijazah Jokowi diduga palsu sudah tutup buku. Menurutnya ijazah Jokowi sudah terbukti keasliannya oleh Puslap for Polri. Dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor
Selain itu, kuasa hukum menyatakan tak setuju apabila ijazah tersebut diperlihatkan ke publik sebab akan memunculkan pertanyaan baru yang tak akan pernah usai. Tudingan ini pun berkembang liar. Pertanyaannya, apakah ini bagian dari upaya mengkriminalisasi atau bahkan mendelegitimasi figur presiden? Jurnalis TV melaporkan. Saksikan program Merah Putih di Nusantara TV dan juga live streaming di channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe. Anda pun bisa memberikan komentar, pertanyaan terkait dengan diskusi malam hari ini. Langsung kita bertemu dengan analis kita, Bang Yakub. Habis soal ijazah, muncul lagi nih babak baru. Sepertinya nggak habis-habis soal skripsi yang nggak rampung dan KKN yang nggak jelas. Komentar Anda. Ya kita sayangkan ya tentunya Bang, karena perkara ini kan kalau kita tarik sedikit mundur, ini sebenarnya sudah panjang perjalanannya. Saya bilang panjang karena bertahun-tahun nih. Dari awalnya ada gugatan oleh beberapa pihak ke pengadilan negeri, ada juga gugatan kepada TUN, dan semuanya tidak diterima. Yang di situ juga membuktikan berarti memang tidak ada legal standing mereka untuk mengajukan atau meminta atau memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan. Nah, sekarang kemarin kita lihat bersama mungkin dari pihak Bareskrim sudah melakukan penyelidikan yang sangat komprehensif dari pemeriksaan saksi, sangat banyak saksinya, dan dari pemeriksaan dokumen-dokumen, ada juga semua histori perkuliahan Pak Jokowi semua diperiksa. Nah, walaupun kami melihatnya sebenarnya simple Mas ini semua. Ketika kita mau menanyakan keaslian suatu ijazah, kan yang ditanya adalah penerbitnya. Sama aja kayak kita mempertanyakan keaslian sertifikat tanah. Kita tinggal konfirmasi ke penerbit yaitu BPN contohnya. Ketika BPN sudah mengkonfirmasi betul, ini adalah betul. Sertifikatnya tidak palsu, sudah tercatat, semua proses pada saat pendaftarannya hingga penerbitannya semua ada di arsip. Apa mungkin kita masih mencoba mempertanyakan itu? Tapi kan ternyata mungkin. Buktinya kan ada orang yang masih mempertanyakan. Dan kami hormati. Karena itu kan hak setiap warga negara individu untuk memiliki suatu kekhawatiran atau suatu komplain dan sebagainya. Oleh karena itu kami biarkan ketika ada laporan kepada Pak Jokowi di Bareskrim. Namun ya harapan kami ketika seseorang melaporkan suatu perkara atau dugaan tindak pidana kepada Bareskrim Polri, maka ya tentu harus menghormati hasil dari Polri tersebut. Jangan sampai melapor ke sana, meminta seluruh masyarakat fokus mendesak Polri untuk segera melakukan penyelidikan. Ketika penyelidikan dilakukan dan ada hasilnya, yaitu bahwa tidak ditemukan tindak pidana dan penyelidikan dihentikan, tidak terima. Yang lapor polisi malah nggak percaya polisi setelah dapat hasil begitu? Begitulah faktanya Bang. Iya, tapi Pak Ugro, masyarakat ada yang percaya dan tidak percaya. Dalam kasus ini pendapat Anda seperti apa? Kalau melihat cara kerja institusi yang pernah Anda pimpin ini? Iya, saya sejak awal juga mengikuti masalah ijazah yang diduga palsu tadi Pak Jokowi. Jadi sebetulnya kalau Pak Jokowi tidak dari awal tidak mendaftar wali kota Solo, gubernur Jakarta atau presiden, mungkin tidak ada masalah. Jadi fokus pasalnya saja di sini adalah pasal 263 ayat 2 menggunakan. Kalau tidak digunakan ya disimpan di rumah nggak ada masalah. Gitu loh. Jadi karena digunakan di Solo seharusnya tidak perlu kita menyita duluan ijazahnya Pak Jokowi yang dipegang Pak Jokowi, nggak usah. Kan itu sudah digunakan di KPU Solo, Jakarta, dan RI. Disita dari situ. Ijazah yang sama digunakan untuk kontestasi di kota, provinsi, dan negara ya? Iya. Oke. Nah, setelah artinya dari sudah cukup ya? Menurut saya sudah cukup. Oke. Karena di situ nanti langsung diterbitkan SPDP. Jadi kalau penyelidikan tuh harus kegiatan penyelidik atas perintah penyidik. Berarti harus ada surat perintah. Nah, penyidik untuk memerintahkan penyelidik harus ada SPDP, surat perintah dimulai penyidikan. Surat perintah dimulai penyidikan harus terbit karena ada laporan polisi. Laporan polisi bisa model A, model B di sini. Jadi bukan laporan informasi, laporan polisi. Gitu. Nah, setelah ada penyelidikan misalnya, kalau misalnya ingin memanggil saksi atau memeriksa minta keterangan ahli ke lapor misalnya, itu harus penyidikan, bukan penyelidikan, gitu loh. Karena nanti kalau misalnya penyidikan sudah dinyatakan lengkap dan
tidak ditemukan unsur pidana, itu sesuai dengan KUHP bisa diajukan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Ya. Nah, SP3 akan diuji di pra-peradilan. Kalau pra-peradilan menyatakan bahwa itu sudah sah, ya berarti perkara itu sudah selesai. Tapi walaupun sudah dinyatakan sah oleh pra-peradilan, 10 tahun kemudian akan bisa digugat kembali kalau ada bukti baru. Ada bukti baru. Iya. Iya. Jadi ini perkara kalau tidak sampai sidang, sampai inkra, sampai putusan Mahkamah Agung, menurut saya tidak akan pernah selesai di sini. Makanya menurut saya sebaiknya ya diterbitkan laporan polisi, kemudian SPDP, penyidikan. Mekanisme sesuai dengan hukum acara pidana ini harusnya ditempuh. Agar tidak diungkit lagi di masa akan datang, begitu? Iya, jadi kalau misalnya sekarang ada tambahan skripsi, ada tambahan KKN, itu ya melengkapi alat bukti pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di situ kan ada keterangan saksi, keterangan ahli, Ya. surat petunjuk, masuk di situ semua. Jadi semua laporan yang berkaitan dengan ijazah ini ya mungkin ada di samping skripsi dan KKN, kan mungkin dulu mungkin indekosnya di mana dan sebagainya. Ini kan bisa menjadikan petunjuk semuanya, sehingga semuanya menjadi clear seperti itu. Oke, Anda setuju Bang Yakub soal itu? Iya, tadi ada pernyataan dari Pak Ugro yang saya sangat setuju, yaitu ini kalau tidak dituntaskan di pengadilan, ya tidak akan ada akhirnya. Itu saya sangat setuju. Oleh karena itu, itulah mengapa Pak Jokowi juga melaporkan ini di Polda Metro Jaya. Ya, ya. Karena kami melihat bahwa selama ini kami diam, Mas. Dan itu hak warga negara. Hak warga negara individu. Ya. Jadi kami selama ini diam, tapi kok terus bergulir ya. Yang kami harapkan, mungkin nanti pas Pak Jokowi sudah turun dari presidensi, Selesai. mungkin selesai. Ternyata malah makin besar, makin masif, hingga yang kami lihat bahwa potensi korbannya ini masyarakat luas, bukan hanya Pak Jokowi. Kenapa? Satu, pertama, kalau sampai ini dibiarkan, jejak digital tidak akan hilang, Mas. Jadi semua orang nanti dari manapun mereka berada, mereka bisa selalu menganggap dan lihat online itu, berarti benar nih Pak Jokowi ini punya ijazah palsu. Nah itu kan tidak bisa dibenarkan. Kebenaran versi media sosial. Itu dia, itu yang kita khawatirkan, jangan sampai Ya. itu dibiarkan. Yang Anda perjuangkan adalah kebenaran. Kebenaran yang absolut, Oke. yaitu kebenaran material. Tapi yang di sini juga menganggap punya kebenaran versinya sendiri. Itulah yang sangat berbahaya, Mas. Kenapa itu berbahaya? sangat berbahaya. Karena kebenaran itu kan sebenarnya tidak ada versi-versi. Kebenaran itu adalah, kebenaran material itu hanya satu sebenarnya. Dan itu mutlak. Mutlak. Tapi belum, ya tadi kata Jenderal Ugro gitu kan, ya harus selesai sekarang biar nanti nggak ada kebenaran-kebenaran versi yang lain begitu. Betul, oleh karena itu laporan di Barreskrim ini kan dihentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan unsur pidana. Nah, ada juga sekarang argumen dari pihak sana yang menyatakan bahwa ini harus dinaikkan ke penyidikan, harus diproses tetap lanjut. Nah, ini yang kita sayangkan juga. Bagaimana suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau dicoba seakan-akan itu tindak pidana. Dipidana-pidanakan begitu. Itu kan yang sangat berbahaya kan? Artinya Anda berangkat dari basicnya aja dulu nih ya. Betul. Kalau tidak kuat, tidak layak, kenapa dipaksa maju begitu? Betul. Tapi Dan- kan butuh kepastian hukum soal kasus ini. Betul, oleh karena itulah makanya Pak Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya karena beliau merasa bahwa nama baiknya dicemarkan dan difitnah. Dan ini ya silahkan aja kita nanti tes di Polda. Ya. Kita sih harapan kami sih yakin ketika kami buat laporan tentunya kan kami yakin. Tapi kan kami menghormati proses penyelidikan yang masih berjalan di sana. Walaupun kami kembali sampaikan juga bahwa harapan kami Polda Metro Jaya dapat terus meneruskan laporan ini. Jika memang ditemukan unsur pidana ya mohon dinaikkan ke penyidikan. Ya. Dan nanti kan ini akan dites juga, Mas. Jadi sekarang masih di Polda nih, di kepolisian. Nanti akan dites lagi ketika melakukan semuanya lancar, naik P21 ke penuntutan. Nah nanti ada institusi lagi kan yang akan melihat, dites lagi oleh kejaksaan. Terakhir lagi nanti kalau dibawa ke persidangan, dites lagi oleh pengadilan. Artinya kalau dari awal pihak-pihak sudah tidak mempercayakan institusi-institusi ini, di mana institusi ini merupakan institusi yang sah dan berwenang, yang sudah diatur dalam perundang-undangan, ya bagaimana kita hidup di negara Indonesia, negara hukum. Nggak perlu bawa ke institusi di luar negeri ya. Itu yang kita juga pertanyakan sendiri, mau dibawa kemana sebenarnya? Ya, ini kan soal keyakinan. Tiap orang bisa berbeda dan punya dasar keyakinan masing-masing. Kayak saya sama istri saya, Pak Ugro, beda keyakinan. Saya yakin saya ganteng, istri saya nggak yakin. Tapi ternyata bisa dipersatukan. Tapi ada juga yang namanya keyakinan publik. Ya, saya tidak bicara soal kebenaran versi media sosial, kebenaran mutlak seperti yang Mas Yakub tadi inginkan. Tetapi kan publik juga punya pendapatnya sendiri ya Mas Nova ya. Betul. Publik punya
kita lihat kalau kita lihat percakapan tentang Pak Jokowi ini dari awal 2025 saja sampai kemarin ya, itu mencapai lebih dari 900 juta percakapan. Percakapannya Maaf, lebih dari 900 juta percakapan. wow. Membicarakan sosok Pak Jokowi. Jokowi. Luar Ya. biasa. Jadi ini sangat tinggi sekali. Sebentar, Hampir ada data nggak soal percakapan tentang Presiden Prabowo? Angkanya. tipis-tipis saja Pak Prabowo masih di atas tentu saja. Oke, luar biasa untuk sosok mantan presiden. Betul. Ya kan? Oke, menarik. Terus? Nah, dari sekian juta percakapan itu kalau kita lihat angkanya, apa saja sih isu yang paling banyak beredar tentang Pak Jokowi? Nomor satu adalah ijazah sebenarnya. Oke, tahan. Mas Nova, temani saya di sini. Anda nggak boleh asal ngomong kan? Nggak boleh cuma omon-omon. Hasil risetnya seperti apa? Mari sama-sama kita lihat di layar besar di samping saya ini. Top isu soal Jokowi. Nah, Oh, Sila- saya salah sebut ya, berarti bukan 9 juta tapi 918.000 oke. mention. Nah, Tapi totalnya 58 juta interaksi ya. interaksinya mencapai 58 miliar, bukan juta itu. Miliar. Oh, iya iya. Saya memang kalau menyangkut angka agak kabur nih. Ternyata 58 miliar. Luar biasa. Silakan, Mas. Iya. Itu artinya isu tentang Pak Jokowi ini memang menarik sekali untuk publik. Orang kalau kita lihat interaksi yang paling tinggi itu memang di Twitter, dan kalau dilihat juga di bedah interaksi di Twitter itu isinya adalah mention. Artinya orang banyak sekali yang menyampaikan opininya, menyampaikan versi kebenarannya kalau tadi disambungkan dengan itu di media sosial. Jadi orang sudah punya narasi sendiri, sudah punya anggapan sendiri, udah punya Dan mereka men-mention. dan mereka Siapa yang mention. di-mention? Pak Jokowi kah atau pihak-pihak yang Banyak menggugat? ya, Pak Jokowi, lalu Roy Suryo, lalu Rismon, Bareskrim Polri, lalu juga KPU, banyak sekali yang di-mention. Oke. Jadi interaksinya tinggi dan antusiasme publik pada persoalan ini sangat tinggi. Kita lihat Sebentar, soal interaksi itu lebih karena sosok Jokowinya atau karena isunya menurut Anda? Saya kira kalau isunya saja ijazah palsu, kan kemarin ada sidang ijazah palsu selain Pak Jokowi. Iya. Harusnya udah selesai. Udah selesai. Berarti lebih karena bobot sosoknya. Sosoknya. Luar biasa. Magnitud Pak Jokowi untuk menjadi media darling, media sosial darling Iya, gitu ya, itu masih tinggi. Jangan saya kira Pak Prabowo akan menggantikan perbincangan sehari-hari tentang pemerintahan. Ternyata Pak Belum. Jokowi justru lebih tinggi interaksinya ya, justru lebih tinggi daripada Pak Prabowo. Kayak gitu. Oke, next. Kita lihat berikutnya, kalau kemudian kita ranking dari 918 ribu itu, Oke. ada berapa yang berbicara, apa saja yang dibicarakan. Tapi Yang masih paling menyangkut tinggi, isu Jokowi ya? ini masih tentang isu Pak Jokowi dari 1 Oke. Januari sampai 17 Juni. Yang paling tinggi itu ijazah. Ijazah. Ada 21%. Dinasti politik tentu saja masih dibicarakan. Ada Pak Gibran, ada PSN, lalu ada lain-lainnya. Tetapi yang paling tinggi, ini kalau dilihat jauh sekali perbandingannya. Iya. 21% ijazah, lalu yang lainnya di bawah 10%. Artinya Gapnya cukup besar. jauh sekali. Artinya perbincangan interaksi tinggi tadi memang perbincangannya sebagian besar adalah tentang ijazah kayak gitu. Itu bisa ditopang juga nggak dengan sosok Yakub Hasibuan dan Roy Suryo misalnya, sehingga angkanya lumayan tinggi. Kalau di media sosial, klip-klip dari Pak Yusuf, Yakub dan Pak Roy Suryo, Pak Rismon dan banyak orang yang membicarakan Itu yang men-trigger. beredar. Itu yang beredar dan itu yang membuat percakapan tetap tinggi. Klip-klipnya kan dipotong-potong percakapan di media nasional gitu, jadi cuma 30 detik, 15 detik dan itu terus beredar. Apapun isinya, Apapun isinya tentu selama saja. isunya masih menyangkut yang ini, ijazah misalnya. Betul. Oke, lanjut Mas. Nah, kemudian kita lihat tentang Pak Jokowi ini, percakapannya sebenarnya kan baru ramai beberapa bulan belakangan. Kalau saya tidak salah ingat itu mulai April percakapannya mulai ramai sekali. Oke. Jadi kalau kita lihat, saya tadi data dari Januari sampai Juni, saya potong April saja. April ke Juni. Sampai 17 Juni kemarin. Ya. Itu ada lebih dari 182.000 post. Bukan share ya, tidak termasuk share, retweet kayak gitu, tidak termasuk. Dari 182.000 itu interaksinya masih tetap miliaran, masih tetap tinggi sekali. Seperti tadi,
orang masih melihat ini adalah isu yang tidak hanya harus dibagi, tetapi saya juga punya punya pendapat atas isu ini, dan mereka menyampaikan pendapat-pendapatnya itu. Kadang-kadang pendapatnya panjang, kadang-kadang pendapatnya pendek, ya tentu saja sesuai dengan platformnya. Nah, agak naik lagi, Ya, kita lihat next. Kapan sih sebenarnya isu ini berjalannya? Jadi kalau kita ada dua tadi, pertanyakan skripsi dan KKN. Skripsi itu baru ramai setelah Roy Suryo, TPUA mengecek atau menyambangi UGM dan melakukan, kalau bahasa media itu, geruduk rumah Jokowi, kira-kira begitu. Nah, setelah itu baru teman-teman di media sosial, netizen menilai kok sepertinya narasi yang dibawakan oleh Roy Suryo masuk akal. Karena UGM tidak bisa menyampaikan argumentasi yang bisa berterima menurut dan sebagainya. Menurut Roy Suryo. Tapi banyak yang setuju dengan itu. Ya, tapi masih tetap kalah dengan popularitasnya Pak Jokowi ya. Masih Karena tetap ketika kalah. seorang Jokowi lapor polisi lapor saja, polisi, lewat juga apa lewat. yang dilakukan oleh Roy Semuanya Suryo. Semuanya lewat. Jadi meskipun Pak Jokowi itu menerima wawancara, itu saja sudah menaikkan perbincangan tentang dia. Dan meskipun kalau kita lihat sentimennya positif atau negatif itu relatif lah ya. Oke, Mas Nova kembali duduk, nanti kita lanjutkan soal data ini, dan tentunya akan lebih tepat lagi dan menarik kalau kita langsung tanyakan kepada Roy Suryo. Mas Roy, kita masih menantikan kehadirannya, tapi saya dan teman-teman sedang berusaha untuk menghubungi melalui sambungan Zoom. Mas Roy Suryo, selamat malam. Halo Mas. Ya, Mas. Oke, kita tungguin loh di studio loh, Mas. Oke. Ya. Oke, saya tidak memiliki kemampuan untuk membaca isi hati Mas Suryo karena koneksinya agak terputus-putus, tapi saya yakinkan Mas Suryo sedang menuju ke sini ya. Kita sambil tunggu, tentu kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an kan. Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa arsip. UGM ya arsip? Di kelurahan pasti ada itu, Bang. Oh, di kecamatan Ada kecamatan juga itu, ada, ya? kelurahan Begitu. ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah. Dulu Pak Kepala Desanya, kalau sudah beliau, dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra-putrinya, Bang, dekat. Nanti KKN-nya, ganti lagi KKL-nya di mana? Studi turnya di mana? Studi turnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Oke, kita lanjutkan diskusi kita, dan kami masih menantikan kehadiran Roy Suryo yang saat ini sudah dalam perjalanan menuju studio Nusantara TV. Saya pinjam tadi datanya Mas Nova untuk mengonfirmasi ke Bang Yakub bahwa ternyata sosok Jokowi ini media darling. Jadi sebenarnya apapun yang dibahas isunya kalau menyangkut Joko Widodo itu asik ya. Nah, Anda sendiri melihat Bang bahwa ini sebenarnya murni kasus hukum atau politik? Ya, dari awal ya Bang Doni, kita sudah melihat bahwa pertanyaannya sepertinya ya lebih besar daripada Pak Jokowi saja. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dari awal 2022 ini kan sudah sebenarnya di jalur yang benar tadinya. Kalau mau menggugat silakan melewati tata dan caranya yang sudah diatur oleh hukum. Digugat perdata. Kami merespon tentunya dengan secara perdata juga. Kami jawab ke persidangan dan sebagainya. Di TUN juga sama. Tapi kemudian kok berkembangnya mulai makin liar. Makin liarnya adalah
kami tidak pernah melarang seluruh peneliti-peneliti mau melakukan penelitian kemanapun. Ya. Mau mereka mendatangi desa, mau mereka melakukan mengecek skripsi, kami tidak pernah melarang sama sekali. Tapi penelitian tidak boleh menghina atau memfitnah. Itu kan mutlak, itu jelas. Oke. Kalau ada perbedaan temuan yang mereka lakukan dengan statement Pak Jokowi itu apa? Silakan saja. Artinya silakan. Kalau nanti ini kan seperti tadi kan kalau kita lihat bersama-sama tayangan yang sebelum ini adalah dibilang ada temuan baru A, B, C dan D. Ya kalau kami sih positif saja, Bang. Kami melihatnya ya mungkin ini dalam rangka pembelaan yang nanti akan disampaikan di persidangan. Ya silakan saja. Tapi itu semua kan kembali lagi. Kalau dikatakan di media saja, hanya diasumsikan dan dinarasikan, itu tidak ada nilainya kan. Ini adalah negara hukum. Yeah. Semua nanti kesaksian-kesaksian, temuan-temuan bukti, apapun itu, walaupun kami lihat tidak berdasar, tapi silahkan dibawa ke pengadilan, biarkan majelis yang menilai. Atau mungkin itu yang diharapkan, justru persidangan media lah yang utama, begitu? Itu yang kita takutkan di era seperti ini sebenarnya Bang. Bukan hanya angkanya sudah bicara. Exactly. Tadi saya sangat apresiasi Mas Nova dan itu luar biasa. Dan itulah sebenarnya kekhawatiran kami, Mas Nova dan Bang Doni juga. Jangan sampai ini itu data ini semakin tinggi terus, mention Pak Jokowi, tapi kebenarannya tidak bisa kita nilai. Untuk apa? Siapa yang dirugikan kalau itu? Bukan hanya Pak Jokowi loh, Pak Jokowi mungkin sudah terbiasa 10 tahun menjabat sebagai presiden, dikritik seperti apa, beliau kan selalu sasaran tembak dan beliau sudah terbiasa dan tidak pernah merespon apapun ya. Termasuk perkara ini ketika beliau masih presiden tidak mau melapor, tidak mau gugat balik dan sebagainya. Tapi ketika beliau turun kok makin parah ya? Apa ya indikasinya apa ya? Ya pertanyaan Bang Doni tadi sebenarnya sama dengan saya. Saya juga masih bertanya-tanya apa ini sebenarnya motifnya. Tapi yang kami lihat pernah menanyakan itu ke Mas Roy Suryo nggak? Ya kalau ke Mas Roy kan pasti jawabannya itu penelitian. Ya kami hormati lah bahwa dibilang penelitian. Cuman kembali lagi kami ingatkan bahwa di mana-mana penelitian itu ada etikanya. Dan penelitian sebesar apapun, sedetail apapun, atau sekomprehensif apapun tentunya kan harus dalam koridor hukum, tidak boleh melanggar hukum. Ya, coba saya wakili ya, Bang Yakub ya. Coba diulang lagi pertanyaannya. Mas Roy Suryo saat ini masih dalam perjalanan. Kita coba menyapa lewat sambungan Zoom. Mas Roy, selamat malam. Mudah-mudahan kali ini sambungannya jelas ya. Iya, aduh sayang sekali. Suaranya putus-putus, tapi mudah-mudahan bukan halangan untuk tetap bergegas sampai ke studio. Kalau sekarang Mas Roy sudah bisa dengar suara dengan jelas? Suara saya jelas. Oke, saya sedikit bisa menangkap. Oke, tapi sambil mudah-mudahan sinyalnya stabil, Mas Roy, pertanyaan saya ke Bang Yakub tadi, saya ulang kepada Mas Roy. Kenapa Anda, ya diksinya saya ubah lah, semangatnya nggak pernah padam nih kalau menyangkut urusan Pak D. Jokowi nih. Piye toh Mas? Kalau ini lagi Ya. tadi Aduh, ini yang saya paling nggak suka kalau Zoom begini nih. Jadi kata anak muda sekarang kentang ya Mas ya. Ya udah, memang jatahnya Mas Roy harus nyampe studio segera ya. Kita tungguin. Mau kita live sampai jam 4 subuh juga nggak apa-apa ya. Kan katanya semua demi kebenaran ya. Jenderal Ugro, ada catatan atau pendapat soal kalau saya tarik juga kepada institusi Polri kan tadi oke lah. Walaupun tidak dijawab dengan tegas karena beliau bukan politisi, ini lebih nuansa politiknya lebih tinggi daripada soal hukum. Tapi kan tidak bisa menyeret-nyeret institusi Polri ke urusan politik, begitu kan? Komentarnya? Ya, kembali kalau saya menyangkut Polri kan tugas pokok Polri pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Pemelihara Kamtipmas supaya tetap dipelihara kondusif lah. Penegakan hukum terakhir. Ya, jadi kalau masalah sekarang dengan ijazah sekarang yang sedang berlangsung baik yang di Mabes Polri ataupun di Polda Metro, buka seterang-terangnya saja. Ya, pasalnya difokuskan saja 263 ayat 2. Jangan kasih pasal-pasal lain dulu lah. Kalau 263 ayat 2 nanti sudah tidak terbukti, mau dilanjutkan dengan misalnya fitnah atau pencemaran nama baik, silakan. Karena selama persoalan pokoknya belum bisa terpecahkan ya, yang itu dulu ya, tidak akan pernah selesai. Mungkin ratingnya tetap tinggi ke depan nanti seperti itu. Jadi kepastian hukum itu harus dicapai. Jadi pernah saya katakan tadi di awal,
SP3 saja di pra-peradilan itu juga belum kepastian hukum. Karena 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian ditemukan bukti novum atau bukti baru, masih bisa dibuka kembali dibuka lagi, di ya. situ. Jadi memang ini harus ekstra hati-hati. Apa yang dikatakan Mas Yaakob juga, jangan sampai nanti ke depan misalnya tidak terbukti, kan sudah terlanjur mendapat stigma seperti itu. Iya, Tapi kalau terbukti ya sampaikan apa adanya, sehingga masyarakat semua pihak akan merasa puas seperti Ya, itu. tapi kan dalam kondisi hal sekarang ini masyarakat sudah punya pendapatnya sendiri dan ada pihak-pihak yang pasti dirugikan, termasuk misalnya Pak Jokowi dan keluarganya. Anda melihatnya apakah polisi harusnya lebih tegas lagi untuk melindungi semua warga negara termasuk mantan presiden? Ya di depan hukum semuanya Sama. sama, equality before the law sama. Jadi jangan memihak kiri dan kanan di sini. Bagi saya selama saya 35 tahun 2 bulan di polisi, penahanan itu upaya terakhir kok. Tapi kalau udah dibuka dengan jelas dan ada kekhawatiran, biasanya penyidik itu seperti itu, tidak wajib loh menahan. Nah, mau ditahan silakan. Jadi benar-benar polisi itu bertindak ya kalau dibilang netral ya netral demi hukum seperti itu. Penahanan terakhir ya, maksudnya Jenderal yang mau ditahan yang mana Ya, nih? Yang kalau lagi di jalan misalnya ke sini atau siapa? ada upaya penahanan misalnya, kalau tidak perlu ditahan ya tidak usah ditahan misalnya. Oh, Seperti itu. Jadi jangan dicarikan pasal supaya bisa ditahan, itu yang tidak Ya, bagus. seperti artinya Anda mencoba mengatakan bahwa Polri dalam hal kasus ini Ya. sudah bekerja sesuai dengan aturan main, sudah bekerja profesional begitu? Ya, kalau saya berkaitan ini kan menyangkut mantan kepala negara, menyangkut masalah penelitian oleh beberapa rekan tadi Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Bu Dr. Tifa dan sebagainya. Ya, sedang dilaporkan ke Wasidik kalau salah ya. Nah, Ya. ini lebih bagus terbitkan saja laporan polisi, kemudian terbitkan surat perintah dimulai penyidikan, nah, baru dilakukan penyidikan secara lengkap, memanggil saksi, menyita barang bukti dan barang bukti yang disita ini sebaiknya jangan menyita ijazah yang dimiliki Pak Jokowi, yang di KPU tadi yang sudah digunakan. Oh. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dihilangkan di situ. Iya, Seperti iya. itu. Oke, kita balik lagi ke Mas Nova karena saya masih penasaran. Data Anda masih ada ya, Mas? Coba bantu saya lagi. Sepertinya masih ada 2 halaman yang perlu kita publish kepada masyarakat. Dan saya juga ingin bertanya, Mas Nova, kira-kira isu ini trennya ke depan menurut pengamatan Anda akan berlangsung selama berapa lama, berjilid-jilid, berseri-seri, atau bahkan bergenerasi? Bergenerasi ini. Sampai Jan Etes gede. Tapi harus diakui Pak Jokowi ini memang keren ya dalam artian Apa nih maksudnya keren? Dalam artian dia bisa tetap menjadi perbincangan publik bahkan setelah turun. Oke, tetap dapat spotlight ya. Tetap dapat spotlight. Pak, kalau kita ingat presiden-presiden sebelumnya tidak ada yang Nggak usah seperti itu. jauh-jauh deh, saya aja yang setiap hari siaran muncul muka saya kalah jauh. Bercanda ya, saya bukan mantan presiden. Oke, lanjut Mas. Ini tadi udah ya, April sampai Juni. Ya, kalau Oke, next slide. next ya. Jadi kalau di kita klasifikasi perbincangan yang sifatnya cukup berkualitas gitu ya di media sosial. Ada 3 yang dibicarakan tentang ijazah ini. Ijazahnya sendiri, lalu tentang skripsi, lalu tentang KKN. Oke. Apa saja sih yang diklaim oleh Pak Roy dan kawan-kawan atau klaim pihak penentang? Ada tentang fontnya yang tidak sesuai, cetakan ijazahnya berbeda gitu ya. Iya. Lalu jawabannya adalah UGM dan Bareskrim sudah nyatakan itu sudah sesuai, udah standar, udah Ya. asli itu. Ya, Lalu tentang sebentar, skripsi, tadi betul, Bang Yakub kan yang penting yang menerbitkan. betul. Ya kan? Harusnya udah selesai ya Bang ya? Oke, tapi ternyata yang menerbitkan juga tidak dipercaya Tidak sama dipercaya. yang menuntut. Oke, lanjut. Lalu pada skripsi ialah tentang ketidaksesuaian format dan tanda tangan yang tidak ditemukan kayak gitu ya. Iya. Lalu ternyata Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi, bukan Ya. juga pembimbing akademik. Iya. Dan sarjana muda tidak membuat skripsi karena sarjana muda ini baru keluar setelah Bareskrim konferensi ya. Di situ kan ada salah satunya catatan KRS kalau tidak salah, itu dia sarjana muda gitu, SM gitu Pak Jokowi. Lalu balik lagi yang mengklarifikasi UGM ini asli kok. Lalu teman seangkatan Pak Jokowi juga kan banyak yang berbicara kayak gitu ya. Tetapi tetap narasi-narasi yang diangkat oleh teman-teman pendukung Jokowi saya kira masih belum memuaskan publik. Karena masih banyak hal yang bisa dipertanyakan, masih banyak ruang untuk diskusi di sana. Lalu tentang KKN terbaru setelah ini ya, setelah rilis Bareskrim.
Baris Krim bilang 83, Pak Jokowi bilang 85. Itu juga kan jadi permasalahan. Lalu desa sendiri tadi disampaikan oleh Pak Rismon itu baru berdiri 2000. Meskipun kemudian diklarifikasi, sudah ada kok sejak 54 kayak gitu. Dan di Tapi kan narasi juga. sudah beredar. Narasi sudah beredar, Ya kan? dan sudah kadung lebih banyak narasi tentang desa itu baru berdiri kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya yang jadi hakim itu Anda ya Mas ya? Yang jadi hakim saya cuma menyarikan saja. Karena kan akhirnya kebenaran menurut versi yang kita lihat di sini ya kan ada dua nih. Saya kira di media sosial yang paling penting adalah narasi, dan narasi siapa yang bisa berterima untuk publik. Iya, tapi kan hakim tidak melihat narasi, ya melihat bukti. Dan Kalau di persidangan di kan? persidangan, tapi di media sosial bukti adalah bukti Apa yang ditampilkan, di-upload, apalah begitu? apa yang argumentasi yang disampaikan, narasi-narasi mana yang lebih berterima, narasi-narasi mana yang tidak lebih banyak menimbulkan tanya, kira-kira begitu kalau di media sosial kan. Oke, menarik. Ada Lalu lagi? terakhir kita lihat Oke, halaman berikutnya. Hasil ini riset dari Drone menyambung dengan Pak Ugroseno juga tadi tentang tentang Polri. Sebenarnya emosi netizen paling tinggi itu adalah emosi antisipasi. Isinya kebanyakan adalah harapan kepada Polri. Harapan apa? Agar agar penegak hukum Polri dalam hal ini profesional dalam bekerja, independen, independen ya, tidak ada campur tangan orang lain, pihak lain loh, dan akuntabel. Itu yang paling diharapkan oleh publik. Tentu saja publik bermacam-macam di media sosial itu. Ada yang juga tetap Pak Jokowi ini semua masalah akan selesai kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah. Ya. Meskipun dijawab kalau ditunjukkan memang sudah pasti akan selesai. Tetapi setidaknya kalau ditunjukkan isu ini tidak akan berlarut-larut saya kira, karena datanya kan sudah cukup kayak gitu. Lalu juga tentu saja harapan agar tidak ada kriminalisasi, seperti ini menyangkut sebelum-sebelumnya tentang Pak Tri dan sebagainya kayak gitu ya. Tidak ada kriminalisasi seperti itu. Lalu yang kedua, percaya, emosi yang paling tinggi itu adalah tentang percaya. Percaya jika ijazah Pak Jokowi palsu, juga percaya kalau orang-orang yang pertanyakan ijazah Jokowi berasal dari kelompok tertentu, punya kepentingan tertentu. Kayak gitu. Tapi ini agak kontradiktif ya. Satu, percaya ijazah palsu. Tapi kalau misalnya orang itu percaya, dia harusnya nggak penting dong soal yang kedua ini. Betul. Ya kan? Ini disampaikan oleh dua kelompok yang Dua berbeda. kelompok berbeda. Dua kelompok yang Oke. berbeda. Tapi soal besar kecilnya bisa dicek nggak? Sayang sekali saya tidak tampilkan. Oke, belum di masuk sini. ke situ ya. Iya, tidak Percaya tampil. orang yang pertanyakan ijazah Jokowi itu berasal dari kelompok yang punya motif. Iya. Oke. Anda melihat dari perbincangan di media sosial, motif apa yang paling menonjol? Aspek hukumnya atau politiknya? Ini pendapat netizen atau Iya, pendapat netizen. ya? Anda juga boleh, kan Anda ahli diundang di sini. Tenang, ini bukan sidang ya. Netizen percaya bahwa isu ini tidak bisa dilepaskan dari dari sisi politiknya. Oke. Jokowi tokoh yang berpengaruh 10 tahun terakhir. Jokowi juga sangat berpengaruh di berbagai institusi, itu yang membuat publik ragu apakah bisa dipercaya. Kemarin Baris Krim menyatakan seperti itu. UGM juga menjadi diragukan ke ininya. 10 tahun publik melihat Jokowi sangat berkuasa dan bisa melakukan banyak hal. Itu pertama. Lalu yang kedua, publik juga melihat selain tokohnya, isunya juga, loh kalau memang apa yang disampaikan oleh Roy dan teman-teman ini benar, 10 tahun kita ngapain gitu. 10 tahun selama ini kita dibohongi oleh Jokowi. Nah, narasi-narasi seperti itu yang paling tinggi kan di media sosial. Itu pendapat netizen Itu ya? pendapat. Jadi politik dan Saya emosi tegaskan, yang- pendapat netizen atau pendapat Anda? Saya menyarikan. Anda tidak ingin saya laporkan ya? Oke, silakan kembali Mas Tafa. Oke, Bang Yakub. Inilah yang disebut suara netizen. Kan ada juga pepatah suara rakyat, suara Tuhan. Tetapi kan sekarang ternyata suara rakyat itu juga punya versi kebenarannya masing-masing. Apakah Anda merasa perlu berupaya untuk lebih keras lagi untuk menegakkan kebenaran yang Anda katakan tadi, yang mutlak tadi, yang absolut tadi, tanpa mengabaikan suara-suara rakyat melalui netizen tadi itu? Iya, tentunya kita selalu fokus kepada kebenaran material, Pak, tentunya Mas. Dari awal kita sudah tahu dan
ya kembali lagi, kita tidak pernah menutupi apapun dan kami konsisten dari awal bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya kalau memang diminta pengadilan. Ya. Nah ini kami konsisten dari awal, dari sebelum ramai hingga terakhir pun kami terus menyuarakan itu. Kalau diminta, kenapa? Karena kan kami memang tidak memiliki kewajiban hukum untuk menunjukkan itu ke siapapun yang minta itu. Hanya pengadilan yang bisa memerintahkan seseorang ya. Betul. Dan kalau semua orang bisa dimintakan begitu saja, ini kan presidennya sangat tidak baik. Maksud Anda akan chaos itu kemana sih ceritanya? Nah ini juga menarik. Karena kemarin dipotong-potong seakan-akan saya bilang Pak Jokowi tidak akan menunjukkan karena chaos. Bukan. Dari awal kami konsisten bahwa kami akan tunjukkan jika dimintakan pengadilan. Cuman kalau semua orang jadi harus dipaksa dan memiliki kewajiban untuk menunjukkan, bayangin aja Mas, kalau ada orang yang tidak suka sama orang lain. Apalagi penyelenggara negara misalnya. Penyelenggara negara atau kepala daerah, anggota DPR. Nah mereka punya motif tertentu yang kurang baik. Ya mereka suruh aja peneliti-peneliti, coba kau suruh dulu itu buka ijazahnya. Kemudian kalau tidak mau menunjukkan, berarti bisa dikategorikan palsu. Kita suarakan nanti ramekan di media, biar viral gitu kan. Ya. Kalau ternyata ditunjukkan, ya ntar kita carilah. Kita analisa melalui aplikasi-aplikasi itu dibuat seakan-akan itu menjadi tidak benar. Nah itu yang kita sangat takutkan. Inilah yang kita tidak mau terjadi untuk semua maksudnya orang. Anda mau menyampaikan bahwa yang terjadi soal kasus ijazah palsu itu seperti itu ceritanya? Betul. Ya bayangin aja. Yang ada orang nih, ada orang yang tidak pernah melihat ijazah. Kemudian meneliti, katanya kan, meneliti. Ada orang ini siapa toh Bang? Ya semua udah tahu lah Nggak siapa. boleh aja lagi di sini kita kan. sebut sekarang sebut saja Mawar, karena Mawar juga nama orang itu. Ya semua orang yang meneliti itu kan selalu bilang bahwa ini palsu, ini palsu, ini Iya, palsu. iya. Nah, dan yang kami lihat ada confirmation bias di sini. Apa itu confirmation bias? Mungkin Mas Nova lebih familiar juga dengan ini karena ini dengan data-data kan. Confirmation bias itu ketika kita menganalisa suatu informasi atau menginterpretasikan suatu informasi berdasarkan pre-existing belief yang udah ada di kepala kita. Iya. Jadi kita hanya mengambil bagian yang sesuai dengan kepercayaan yang kita sudah miliki di Iya. kepala Karena kita. sebenarnya orang hanya akan melihat apa yang dia mau lihat. Persis, Begitu ya? betul Mas. Dan Saya tidak mendukung statement Anda ya. I know, saya menyampaikan Saya tahu. ilmu yang saya tahu. Iya. Dan yang paling Dan yang- jangan dipotong-potong nanti. itu makanya. Nah, di era sekarang itu yang tadi Mas Nova bilang sering dipotong-potong Iya, jadi soal video. klip-klip tadi itu Mas Nah, Nova itu ya. kan juga berbahaya. Anda kan? merasa dirugikan nggak soal itu? Enggak, ya kita sih udah terbiasa ya Mas. Mungkin belajar dari Pak Jokowi juga 10 tahun. Selalu dikritik, beliau diam. Yang penting selama benar tidak perlu takut Ya tapi Mas. kan tetap harusnya ada upaya untuk membangun kontra narasi dong. Ya itu, nah ini pertanyaan yang sangat baik Mas. Karena kami di posisi yang sebenarnya dibuat serba salah. Kenapa dibuat serba Kenapa salah? begitu? Ketika kami diam, seakan-akan kami mengiyakan bahwa narasi ijazah palsu ini benar. Kemudian ketika kita melapor, dibilang, loh kok mantan presiden melaporkan rakyatnya sendiri? Nah, jadi harus bagaimana Pak Jokowi sekarang bertindak? Apakah memang Pak Jokowi sebagai warga negara tidak memiliki hak? Karena dia mantan presiden, ketika dia dihina, ketika dia difitnah, Sabar dong. harus diam Nggak boleh gitu. lapor dong. Nah berarti siapa yang dikriminalisasi? Kan pertanyaan itu, siapa berarti yang haknya diambil? Ya. Nah itulah tadi Pak Agresono juga sudah menyampaikan untuk kepastian hukum. Nah ini kan penting buat semuanya, kepastian hukum buat seluruhnya ya loh. Buat pelapor di Bareskrim, yaitu para peneliti itu, dan juga kepastian hukum untuk Pak Jokowi juga. Ya, ini kepastian hukum berdasarkan kasus per kasus ya. Iya. Karena Anda tadi memprediksi ini seperti serial drama Korea begitu ya, berjilid-jilid begitu ya. Itu yang kami takutkan dan mungkin tadi Mas sampaikan sedang terjadi sekarang. Artinya Bang Yakub, apakah Anda melihat ini tendensi politiknya lebih tinggi sehingga upaya hukum yang Anda upayakan itu juga harus melihat perspektif politik begitu? Kalau politik mungkin kami melihatnya begini, bahwa Pak Jokowi ini kan adalah warga negara Indonesia, individu. Sudah tidak keterkaitan lagi dengan politik dan lain-lain, dan sekarang sebagai warga individu yang melaksanakan hak hukumnya. Dan beliau juga kemarin taat hukum loh. Belum tentu ada pejabat atau kepala negara lain diundang. Tidak ada paksaan loh itu Bang. Iya, iya. Diundang Bareskrim, hadir, memberikan keterangan, dimintakan ijazahnya diperlihatkan, bukan disita, kembali lagi. Iya. Jadi belum ada upaya paksa, belum pro justisia, belum juga ada upaya sita. Dan beliau kooperatif, karena memang tidak ada yang ditutupi. Beliau berharap bahwa semuanya terang benderang, sehingga kebenaran akan terungkap. Kembali lagi, kebenaran yang asli loh, bukan Ya. kebenaran versi-versi. Tapi boleh dong saya tanya Bang Yakub, Anda kan sudah berkali-kali ketemu Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga sering membawa map berisi ijazah. Benar nggak sih isi ijazah?
Betul. Betul ya? Betul. Menurut Anda dan versi Pak Jokowi itu ijazah asli yang Anda saksikan sendiri? Ya saya sih sudah lihat asli Sudah ya? Iya. Cuman kembali lagi nih. Ini kalau di versi netizen serba salah. Jawab asli dibilang, "Tahu dari mana? Anda mana bisa punya otoritas?" Kalau saya nggak jawab dibilang, "Tuh, itu ragu-ragu." Nah, inilah kembali narasi seperti ini yang kita takutkan di era seperti ini, Mas. Makanya ini harus demi kepastian hukum dan demi kebenaran material juga, ini harus segera diselesaikan. Oke, sebentar. Saya sebelum ke Pak Ugro, ini menarik dulu. Karena soal narasi yang terbangun melalui media sosial, artinya kan bisa membentuk sebuah opini yang lama-lama dianggap sebagai sebuah kebenaran. Saya ingat dulu waktu belajar ilmu komunikasi politik itu kata-kata Hitler kan, kata yang dilakukan Hitler, bahwa kebohongan sekalipun ketika dilakukan dengan penuh keyakinan disampaikan berulang-ulang lama-lama dianggap sebagai sebuah kebenaran. Apa Mas Nova yang Anda lihat dalam kasus ini? Pertama, narasi tentang ijazah Pak Jokowi palsu itu memang lebih kuat daripada pembandingnya, narasi pembandingnya. Dan kalau kita ingat, kalau kita belajar dari perbincangan di media sosial, ada pernah terjadi narasi yang terus-terus diulang di media sosial, akhirnya diterima oleh publik sebagai sebuah kebenaran. Adalah narasi tentang KPK dan Taliban. Pada saat itu ketika ada upaya untuk mengubah undang-undang KPK, dinarasikan KPK diisi oleh Taliban. Meskipun publik yang kritis, banyak juga yang menyampaikan ini nggak mungkin, apa hubungannya KPK dengan Taliban. Tapi akhirnya itu yang diyakini orang. Tetapi dengan pengulangan masif dan terstruktur, saya kira karena itu terjadi di berbagai kanal dan dalam jangka waktu yang sangat panjang, narasi itu diterima menjadi kebenaran, akhirnya kan undang-undang KPK berhasil diubah. Mas, saya bentar. kira kalau lihat trennya sekarang ini, apakah itu terjadi karena ada upaya masif dan terstruktur yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini? Dari narasi tentang narasi Pak Jokowi ini, apakah masif? Betul masif. Apakah terstruktur? Justru sporadis. Sporadis. Tidak terstruktur sama sekali. Ini menyasar kemana-mana, dilakukan oleh banyak orang. Jadi, dari 918.900 sekian ribu percakapan tentang Pak Jokowi, kami lihat yang bicara tentang ijazah ini sebenarnya siapa sih? Apakah ada bot di sana? Terstruktur itu biasanya melibatkan itu ya. Ada bot, ada influencer terkenal kayak gitu, ada buzzer. Hasilnya? Kita lihat adakah aktivitas seperti itu di media sosial. Ternyata temuan kami ada sekitar 8 hingga 11%. Ini beda-beda nih, pada periode tertentu 8%, pada periode tertentu 11% gitu. Jadi angkanya antara 8 sampai 11% dilakukan oleh akun-akun yang terindikasi bot, tidak organik kayak gitu. Angka 8 sampai 10% itu besar nggak menurut Anda? Kalau ngelihat volumenya memang cukup besar. Volume atau frekuensi? Volume percakapannya memang cukup besar. Akunnya 8 sampai 10% itu juga cukup banyak. Banyak ya? Banyak. Tetapi apakah itu berhasil memengaruhi percakapan publik? Kemudian kita lihat peta percakapannya. Mereka yang menggunakan bot itu ternyata narasinya tidak terlalu banyak diterima oleh percakapan organik. Jadi narasi tidak dimakan ya? Tidak dimakan. Ngomong begini sendirian saja, nggak terlalu dimakan, nggak terlalu banyak yang merespon tentang itu. Jadi meskipun tinggi, meskipun ada percakapan yang didorong oleh akun buzzer, akun bot, tetapi itu tidak menjadi narasi utama. Oke, tahan dulu di situ, Pak Ugro. Masyarakat sangat berharap pada institusi negara, salah satunya Kepolisian Republik Indonesia. Tapi jangan lupa, Kapolri itu kan panglima tertingginya kan, komandan tertingginya kan tetap Presiden Republik Indonesia. Ya, agak sulit memisahkan institusi Polri juga dari bias politik. Bagaimana cara Polri kemudian menunjukkan integritasnya dalam kasus ini? Ya, saya sering katakan begini, kita punya pedoman hidup, yaitu Tribrata dan pedoman kerja Catur Prastya. Memang membaca Tribrata yang pertama adalah Catur Prastya ya, pedoman kerja adalah Satya Ha Prabu. Sepertinya setia kepada Prabu, bukan. Setia kepada negara dan pimpinan negara. Ya. Bukan pimpinan pemerintah loh. Ya. Buktinya Gus Dur dulu pernah diperiksa, kasus Bulogit sebagai saksi, nggak ada masalah. Seperti itu. Jadi saya melihat
peran Polri di sini di bawah presiden sebagai kepala negara, karena kan dalam satu negara kan ada kepolisian juga, ada TNI dan sebagainya. Ini harus dipertahankan seperti itu. Nah, jadi saya melihat di sini memang menarik ini di kasus ijazah palsu ini kan ada 2 laporan polisi ya. Laporan polisi di Barreskrim tentang dugaan ijazah palsu, bukan ijazah palsu ya, dugaan ijazah palsu. Kemudian fitnah. Ya. Bisa dibayangkan nggak kalau kasusnya yang sekarang sedang sidang Pak Hasto merasa difitnah oleh KPK misalnya, terus melaporkan KPK fitnah, bisa nggak? Atau Pak Tom Lembong, ya kan? Pak Tom Lembong saya ikuti sidangnya itu bukan sidang korupsi, sidang PT UN. Nah beliau bisa nggak melaporkan Kejaksaan Agung sebagai orang memfitnah seperti itu? Jadi ya ini seharusnya ya mohon maaf ya harusnya bisa direm sedikit. Biar satu proses berjalan dulu, baru nanti yang katakanlah fitnah ini baru masuk ke situ. Jadi benar-benar ini terbukti dulu. Satu-satu gitu. Iya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang merasa dirugikan, ya ini dalam kehidupan sosial seperti itu. Tapi nanti kan akan dipulihkan kembali kalau memang tidak terbukti seperti itu. Iya. Kalau sekarang ini bingung mana yang mau diadakan penyidikan dulu, ini atau ini seperti itu. Cuma Pak Ugro, Anda tidak melihat bahwa polisi diseret-seret dalam pusaran politik sehingga sebenarnya kejebak? Ya, di sini makanya kembalikan lagi, jadi polisi itu sebagai alat negara. Makanya sekarang sering saya katakan gini, kenapa undang-undang ASN tidak dirubah menjadi undang-undang aparat. Jadi di Indonesia ini ada aparat negara dan aparat pemerintah. Aparat negara TNI, Polri, Kejaksaan Agung, mungkin ada Mahkamah Agung dan sebagainya, bea cukai, imigrasi. Tapi aparat pemerintah itu hanya 2, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, berarti harus menghidupkan sekarang badan kepegawaian negara yang dulu namanya Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Ini harusnya dibangun kembali seperti itu. Iya. Oke, baik. Saya sudah lihat dari jauh. Iki koncoku iki, konco Jogja iki. Mas Roy Surya, monggo Mas silakan. Sudah bergabung. Salaman dulu. Ini Hopeng kan sahabatan semua. Ya Mas sehat. Oke, monggo silakan duduk Mas Roy. Kayaknya Jakarta makin damai. Kenapa? Macet soalnya jalannya, macetnya luar biasa. Ini gara-gara nunggu panjenengan ini. Waduh. Sampai kita bisa siaran 3 jam loh. Bagus. Kalau gitu sampai di atas jam 12. Jangan dong. Tapi kan kita bicara tentang ya Anda pasti sudah tahu. Saya tadi alhamdulillah ngikutin luar biasa tadi presentasinya. Okay. Sebelum kita luar biasa lanjutkan, juga tadi Pak Yakub menyampaikan anunya. Komentar dulu. Kan Anda mengikuti tadi semua. Apa respon Anda terkait dengan semua yang kami diskusikan ini? Ya, jadi jangan salahkan masyarakat ya. Kalau kemudian ini masih bisa jadi trending dan masih jadi pembicaraan sampai Mas Doni tadi tiap hari keluar di TV aja kalah dengan Pak Jokowi, ya kan gitu. Tapi juga jangan salahkan kami. Kalau kami itu melihat ada sesuatu, tapi tentu saya hargai kalau ada mungkin kurang etis atau apa, itu kita koreksi nanti ya gitu. Jadi artinya yang mana yang kurang etis? Ya, saya kan nggak tahu pendapatnya Pak Yakub kan mungkin dikatakan ada yang kurang etis. Ya, nanti itu mana bisa yang kurang etis, itu bisa dikomunikasikan. Atau jangan-jangan Anda pengen lebih terkenal dari Pak Jokowi? Oh enggak lah. Tapi yang jelas kami itu, Mas Doni, kami itu sebenarnya memang lagi mencari sesuatu. Apa? Sesuatu yang hilang. Mencari sesuatu yang hilang atau mencari-cari sesuatu yang tidak ada? Mencari sesuatu yang hilang. Ya, jadi itu. makanya saya buka aja biar jelas ya sesuatu yang hilang itu. Apa ini? Saya hati-hati saya iki. Nyari apa? Ya. Nyari etika yang hilang. Nah, jadi kami itu hanya mencari etika, Jenderal Hugo. Jadi etika yang hilang harusnya tuh kejujuran dan juga kenegarawanan. Dari? Ya seseorang yang lagi kita cari. Itu loh. Yang Anda cari ini orangnya ada atau nggak ada? Ada dong. Ya kenapa dicari kalau orangnya ada? Loh, tapi kan etikanya hilang, kejujurannya hilang. Cara ya, mencari etika itu dengan cara yang dan seperti Anda dan teman-teman lakukan ini. Kenegarawanan itu misalnya kita bisa lihat. Kalau tadi disebut ada Hitler, zaman Hitler gitu ya. Nah, saya nyebut juga ini gak usah jauh-jauh lah. Zaman Amerika kemarin ada Barack Obama yang kemudian sempat dipertanyakan kelahirannya mana. Nah itu kan kenegarawanan dia. Tunjukkan saja. Dia punya akte lahir. Kenal lahirnya. Jelas, udah clear. Nah ini kalau ada pertanyaan yang sudah katanya udah 2 tahun. Kok nggak ditunjukin aja? Tapi sebentar Mas, saya pinjam statementnya Bang Yakub ya. Tidak ada sesuatu yang bisa memaksa seseorang untuk mengikuti apa yang Anda inginkan. Memang nggak ada. Kecuali pengadilan, perintah pengadilan. Bukan, kecuali undang-undang. Kalau kita baca undang-undang dengan jelas ya. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Dan kebetulan saya dulu ikut serta menyusun dan kemudian ketika disahkan tanggal 30 April 2008 dan 2 tahun pemberlakuannya saya di Komisi 1 untuk mengkawal itu. Jelas betul memang ada pengecualian di pasal 17.
kalau itu menyangkut data-data pribadi dan data-data akademik. Oke. Tapi apakah skripsi itu masuk data-data akademik? Karena di pasal 18 ayat 2 jelas banget di situ juga ada tidak berlaku, pengecualian tidak berlaku kalau apa? Kalau itu untuk kepentingan pejabat publik dan itu digunakan untuk kepentingan dia selalu pejabat publik. Jadi ketika orang yang kita selama pertanyakan menjabat maksudnya. enggak, loh kalau pertanyaan selama menjabat tetap ada, sekarang pun juga menjabat kan gitu. Di Danantara kan juga tetap menjabat. Tapi kan artinya yang kita pertanyakan kan sejak dulu. Ketika ijazah ini dipergunakan untuk 2 kali di wali kota, sekali di gubernur, 2 kali di presiden, itu kan berarti ijazah dipakai. Kecuali ijazah itu di print dari mana saja, misalnya dari UPP. UPP ngerti nggak Mas? Ya. Universitas Pasar Pramuka. Nah misalnya, tapi cuma dipasang aja di rumah, nggak akan ada yang mempermasalahkan. Tapi ketika ijazah itu digunakan untuk dia pejabat publik, itu baru Kok masalah. Anda seolah yang sangat yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, sementara Anda sendiri nggak punya pembandingnya asli sama palsu? Gini, untuk terbentuk satu ijazah, saya kemarin nulis panjang, ya gitu. Itu tidak bisa kata Sri Mulat itu mak bedundu. Ujuk-ujuk Mak betul. Ujuk-ujuk. Itu ada proses panjang. Makanya kemudian kita pertanyakan sekarang, ada KKN-nya yang tadi diputar kan, Bang Rismon tadi diputar, ada skripsinya gitu ya. Itu karena itu suatu proses. Orang tuh harus lewat KKN, KKL dulu, KKN, skripsi, kemudian nanti skripsi diuji, ada pendadaran istilahnya ya kan. Kemudian setelah itu ada yudisium, dia lulus atau enggak, setelah itu wisuda, baru setelah wisuda baru dapat ijazah. Jadi ini kan pemikiran logis kalau kita. Nah dari situ satu lagi dikit lagi, satu lagi kemudian kan kita pertanyakan kalau ini logis semuanya, berarti ijazah yang kita tanyakan ini clear betul. Makanya kalau kemarin akhirnya kalau tadi ditanya, kami belum megang ijazahnya, siapa sih yang udah megang, gitu kan? Tapi kalau skripsinya sebagai batas akhir sebelum dapat ijazah, kami sudah pegang primary evidence itu dan itu diserahkan langsung oleh harusnya UGM. soal ijazah udah selesai kan sesuai dengan yang disampaikan oleh Barreskrim udah selesai. Sekarang ada cerita baru soal skripsi dan KKN. Sebelum dilanjutkan, Bang Yakub silakan direspon. Iya, tadi Mas Roy juga sudah memberikan informasi ya bahwa memang betul Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada pengecualian kan pasal 17H itu mengenai data pribadi dan itu memang betul. Walaupun ya itu mengkonfirmasi kita bahwa itu sebenarnya dikecualikan gitu. Ada yang mengecualikan lagi. Nah itu tidak betul, itu tidak benar Mas. Enggak, kalau data mengenai akademik itu sudah jelas 17H pasalnya. Silahkan dibuka, nanti boleh nanti dibuka pasal 17H. Nah, kemudian yang Pak Jokowi juga masih pejabat Danantara itu pejabat publik, itu juga tidak benar. Karena pengarah Dewan Pengarah Danantara itu bukan badan publik atau bukan pejabat publik. Itu jelas di undang-undangnya. Jadi itu dulu yang harus kita luruskan. Nah kemudian kalau Mas Roy masih tadi mencari KKN. Maksudnya Pak Jokowi itu rakyat biasa sekarang? Betul dong, jelas kan? Bukan siapa-siapa. Yang memiliki hak hukum yang sama tapi. Jadi terus boleh poinnya tetap yang boleh. mau disampaikan terhadap apa yang Tadi disampaikan saya harus Mas meluruskan. Roy? Nah, sekarang ini Mas Roy kan dan kawan-kawan tentunya tadi mencari KKN, mencari skripsi, yaitu kami hormati, silahkan saja. Mungkin kalau kami positive thinking, kan tadi kan saya sampaikan dari awal positive thinking aja. Mungkin Mas Roy lagi mempersiapkan pembelaan, mencari bukti-bukti yang nanti akan disampaikan, ya itu silahkan saja. Namun apapun bukti-bukti yang disampaikan di media, kesaksian-kesaksian yang diambil, sampaikan ke media, itu tidak ada nilainya jika tidak disampaikan di persidangan. Jadi nanti ya mungkin kalau memang masih ada bukti-buktinya silahkan disampaikan. Itu kan kami hormati. Asal semua jelas forumnya. Forumnya ini bukan ke media atau ke orang-orang yang berpotensi mencemarkan nama baik orang. Ini kan yang kita takuti. Bukan forum viral-viralan begitu. Betul, ini kan negara hukum bukan negara viral-viralan. Itu yang kami harus luruskan dulu gitu. Nah, kembali lagi ini kan sebenarnya sudah panjang. Tadi kan Mas Roy bilang ini diikuti logikanya masing-masing. Nah, dari penegakan hukumnya juga sudah panjang prosesnya nih. Pertama UGM memberikan statement, ternyata tidak dipercaya. Kemudian KPU juga sudah memverifikasi, kemudian kan tidak dipercaya juga. Itu yang tadi Pak Ugro maksudkan ya. Dari KPU aja kan itu kan yang digunakan oleh calon waktu itu kan kandidat. Barreskrim juga sudah melakukan penyelidikan, dihentikan karena tidak ada unsur pidana, ternyata kurang puas juga kan. Kemudian jadi teman-teman, tugas Anda sebenarnya ingin memuaskan Mas Roy Suryo dan teman-teman begitu. Justru itu yang kami agak
bingung gitu ya. Kita ini kan mencari kepastian hukum, bukan memuaskan siapa. Jadi kalau ada tetap orang yang bilang tunjukkan saja. Ya tugas kami bukan untuk memenuhi hasrat atau keinginan untuk melihat. Karena Pak Jokowi tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Soal kenegarawanan tadi yang Mas Roy katakan, artinya ketika itu menjadi sebuah tuntutan non hukum, non pengadilan dari seorang mantan Presiden Republik Indonesia, bagaimana? Ya silahkan saja ada orang yang berpendapat seperti itu. Ada juga kan the other side of the argument sama juga tadi bahwa kalau ditunjukkan saya juga nggak mau nih. Kalau saya harus digituin nanti saya semua orang di sini bisa menjadi korban dong. Mana palsu ya SIM-mu? Palsu ya surat tanah rumahmu. Dan seakan-akan justru dialah yang harus membuktikan sebaliknya. Nah ini yang presiden yang dari awal kita sampaikan ini lebih besar dari Pak Jokowi. Bang Yaakob, yang Anda ingin coba sampaikan adalah Pak Jokowi sebenarnya menunjukkan ketaatan hukumnya sebagai warga negara dan orang biasa juga tadi. Betul. Dan kami konsisten dari awal. Di versi dari awal sampai akhir ini konsisten Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya. Emang yang di sini nggak konsisten? Ada yang silakan ditanyakan. Bisa aja mancing-mancing. Kan ya, nanya boleh dong Mas, ya kan. Tapi sebentar konsisten. Mas Roy, saya itu dari dulu pengen ketemu panjenengan mau nanya sesuatu. Apa itu? Apa sih rahasianya Anda itu baterainya nggak habis-habis ini dari kalau soal kasus ijazah palsu sampai sekarang skripsi sama KKN. Ya tadi bercanda, mudah-mudahan Anda ngikutin. Jangan-jangan nanti soal Jan Etes juga akan Anda ngikutin begitu. Lah kalau Jan Etes kan belum sekolah. Kecuali nanti Jan Etes sekolahnya nggak jelas. Seperti diantara Pak Jokowi dan Jan Etes. Anda akan ini juga menelusuri. Loh nanti lihat aja. Gitu. Tapi kenapa? Apa tujuan Anda sebenarnya? Seorang menjadi pejabat publik itu harus mau dibuka data dirinya kepada masyarakat. Jelas. Tapi kenapa harus Anda yang melakukan itu? Bukan. Banyak yang melakukan dan tidak ada saya. Tidak ada Bang Resmond Hasiolan Sianipar. Tidak ada Dokter Tifa. Nanti ada muncul yang namanya topi merah. Nanti akan muncul dari ITB yang sudah mulai muncul selaku narasumber di tempatnya Pak. Itu bagian Refli. dari teman-teman Mas Roy juga? Saya tidak kenal mereka. Mereka tiba-tiba keluar dengan pernyataannya, mereka keluar dengan analisisnya. Jadi itu kan logika sehat, logika cerdas dari masyarakat saja. Pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan ilmiah, pertanyaan akademik. Pembuktian ijazah fake or not fake ya, true or false, kemudian fake diploma, itu juga hasil kajian akademis bukan apa-apa. Tapi gitu. siapa di belakang Anda? Siapa sponsornya yang kemudian membuat Anda itu sepertinya baterainya aki Nggak kering ada. gitu? Di belakang saya nggak ada, tapi yang di atas saya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kan kebenaran Itu. mutlak. Dan satu lagi, ini yang penting, ada yang nuduh kan gitu. Yang nuduh, di belakangnya Roy Suryo itu ada bohir gitu. Orang yang nuduh ya 2 orang, satu namanya Nyebelin, satu namanya Stallone ya, Sylvester ya. Dua-duanya saya tantang. Ayo berani nggak membuktikan di bawah kitab suci Anda masing-masing? Nggak ada yang berani melintir kenapa semua. urusan tuduhan kayak gitu nggak dibawa ke Barreskrim? Ngapain? Nah, urusan ijazah orang dibawa ke Barreskrim. Loh, ya karena kita percaya pada kalau itu kan personal lah, ngapain juga Barreskrim. Dan ternyata tadi betul Pak Ugro, kalau kemudian ada sesuatu yang mau diselidiki, sebenarnya laporan Barreskrim itu cukup pasal itu saja, 263. Kemudian satu lagi, dan itu dulu dikelirkan, dan saya setuju misalnya Pak Jokowi tidak mau direpotkan. Oke, disita dulu yang ada di KPU misalnya, dicocokkan dulu. Yeah. Masalahnya di KPU hilang, katanya, kata Dokter Taufik yang di KPU Solo, ya, sama yang di Jakarta tuh hilang. Loh kok bisa hilang? Belum ketemu mungkin. Enggak, katanya hilang. Itu sama dengan edisi harian KR, Kedaulatan Rakyat. Mas ingat betul karena orang Jogja kan. Dan ketika kami ke KR, kemudian ke perpustakaan daerah di Jogja yang di Malioboro, ternyata ada 6 bulan, yaitu mulai dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, itu yang dihilangkan, diambil. Kata petugas, ini kemarin diambil Pak oleh petugas kepolisian. Loh, itu apa barang bukti kejahatan Ya, kok tapi diambil? diksi dihilangkan itu juga tendensius. Hilang kan hilang di situ. Iya, mungkin dipinjam untuk digunakan sebagai bahan. Ya nggak boleh toh. Saya masyarakat Jogja kalau mau baca edisi koran lama tahun 80 kok nggak ada. Sekarang saya mau nanya, Mas Roy masih percaya institusi kepolisian kita nggak? Justru karena saya percaya penuh pada institusi kepolisian. Justru karena saya pernah menjadi konsultan Mbak di GCLEX segala, saya tidak rela polisi itu ada yang memfeeding data-data yang salah, termasuk soal KKN. Tadinya kan salah polisi, bilang KKN-nya 83, ternyata 85 awal. Kok edisi harian koran. Artinya masih percaya kan? Percaya, kalau makanya percaya kami lapor ke Barreskrim. harusnya soal kemarin Barreskrim sudah
rilis ya kan hasilnya selesai dong soal Nanti ijazah. dulu percayanya Nggak itu percaya, kalau tapi nanti benar. dulu, Loh piye? iya, Kak percaya kalau benar ternyata yang diperbandingkan ijazahnya data sampel pembandingnya, misalnya kita mau melakukan penelitian. Kalau kita mau sampel nggak boleh dong sampelnya dipilih itu. Nggak boleh, harus random sampling ya. Tapi sama Pak Ugro percaya nggak? Sangat percaya. Oke, sama kalau gitu beliau. Pak Ugro harus respon. Mas Roy lebih percaya Jenderal Ugro Seno daripada institusi kepolisian. Enggak, betulnya memang teknis-teknis penyidikan itu jangan diabaikan. Gitu. Nah. Jadi saya dengar ceritanya Mas Roy tadi juga kaget-kaget juga. Jadi bagi saya, satu ya tadi Mas Yakub cerita. Pada saat Pak Jokowi daftar ke KPU Solo, itu kan pasti sama panitia pendaftaran KPU sana kan diminta ijazah yang asli dibawa dan menunjukkan yang sudah dilegalisir. Legalisir, ya. Berarti sudah ditunjukkan di situ. Jadi tidak ada ketentuan harus nunggu pengadilan Ya. seperti itu. Jadi mungkin belajar dari Obama itu. Ya. Menurut saya kalau misalnya Pak Jokowi ngundang semuanya ke kediaman, tunjukkan nih, periksa nih, selesai, ya kan? Semua ini siapa Pak yang harus diundang Mas? Ya siapapun dilihat lah. Seperti saya misalnya, saya Letnan 2, Pak Ugun ini lulusan Akpol betul, betul. Coba lihat ijazahnya, saya kasih kok. Kenapa saya takut menunjukkan ijazah saya seperti itu? Makanya dari lulusan 70 Akpol sampai sekarang ini, hampir tahun 2021 mungkin ya. Itu saya belum menemukan ada ijazah diduga palsu para perwira lulusan Akpol. Nah, ini kan dibuka nggak ada masalah. Jadi Ya. apa ya istilahnya tadi saya katakan polisi dalam memelihara Kamtipmas itu supaya tidak ribut-ribut. Ya udah dimohon Pak Jokowi tunjukkan ya berapa orang diundang, mungkin nggak puas diundang lagi kan Ya. selesai itu. Berarti Jadi, polisi bisa melanggar hak asasinya seorang warga negara biasa yang kebetulan mantan presiden dong. kan Kalau ada beliau restoran- kenapa? kalau beliau merasa saya tidak perlu kecuali pengadilan yang memerintahkan. Loh, kalau memang prinsip seperti itu berarti penyidikan secara resmi berjalan. Kan kita sudah ada juga restoratif justice katanya. Ya diundang saja sebelum maju ke pengadilan diselesaikan. Kalau tidak bisa ya monggo silakan ke pengadilan seperti itu. Oke, Bang Yakub. Ya kalau dari kami kan tentunya kembali ya fokusnya ada dua perkara sekarang kan. Perkara yang satu sudah dihentikan, tidak terbukti ada Ya. tindak pidana. Harusnya selesai ya. Harus selesai. Tapi kalau mau mengirim surat ke Wasidik ya itu kan hak. Jadi kami nggak bisa melarang dan kami menunggu Bareskrim meresponnya seperti apa. Tapi kami juga minta Polda juga memperlakukan hal yang sama. Yang ini diproses, di Bareskrim kan diproses, periksa semua saksi-saksi, dokumen-dokumennya semua diambil, diperiksa itu ada sampai berita acara ujian kalau nggak salah saya dengar ya dari Pak Jokowi. Itu saya pikir wah ini hebat juga ya. Maksudnya UGM kan berarti kooperatif juga, walaupun UGM sebenarnya simply secara hukum bisa bilang loh, ya pokoknya statement dari saya menyatakan ini asli cukup sebenarnya mungkin ya. Karena Ya. kan penerbit. Sama kayak uang palsu, BI sudah bilang itu asli. Ya. Saya konfirmasi. Tapi Ya. ternyata kooperatif. Nah Pak Ya. Jokowi juga sama. Ini juga alumni UGM. Betul, makanya satu alma mater sama Pak Jokowi. Nah kami tetap minta yang di Polda ya kalau bisa tetap jalan juga. Sehingga ada kepastian hukum. Bukan hanya untuk para pelapor atau para peneliti, kepastian hukum untuk Pak Jokowi juga. Karena kan setiap ada asas hukum juga Mas, bahwa setiap perkara itu harus ada akhirnya. Apakah akhirnya ya di persidangan atau putusan atau seperti apa gitu kan. Ada ya itu yang harus diperhatikan semuanya. Akhirnya itu kan kalau inkrah kan. Ya itu dia. Ya sekarang kalau ternyata penyelidikan dihentikan karena tidak ada unsur pidana. Tapi disuarakan terus palsu. Kepastian hukum buat Pak Jokowi bagaimana? Apa itu jadi dipersilahkan terus dilakukan seperti itu? Makanya Pak Jokowi melapor ke Polda. Nanti kan pasti diuji. Ini kami katakan di sini pasti diuji kan. Apakah yang fitnah itu benar-benar fitnah atau enggak? Kalau seseorang dikatakan melakukan fitnah, Artinya kan ada perlu versi alat bukti benarnya juga kan? Betul, ya itu kita lihat nanti. Apakah memang perlu pendalaman kan selalu dari versi Mas Roy dan kawan-kawan. Ya nanti harus disita, nanti harus ini. Ya itu kan kita masih prematur nih, kita masih di penyelidikan, tapi sudah ngomongin penyidikan. Tapi dalam rangka memenuhi laporannya Pak Jokowi dan untuk membuktikan bahwa ini fitnah atau tidak, artinya ketika diperlukan oleh pengadilan untuk melihat ijazah dan menjadikan barang bukti, Pak Jokowi bersedia. Siap. Itu the moment kita melapor, Itu kami nggak siap. akan sampai. Kenapa begitu? Ya karena Kok sudah bisa memprediksi? Bukan, karena momennya nggak ada. Jadi nanti harus diingat. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah pembuktian ijazah itu ketika nanti ada ahli-ahli yang kemudian bisa ketika kasus yang di Polda Metro, Mas, itu harus dilihat. Itu tuduhannya adalah pencemaran nama baik Nama baik. atau fitnah.
nanti tiba-tiba sudah ada misalnya hasil dari Bareskrim itu mau dipakai misalnya, atau mau diulang itu bagus, harusnya diulang, ya itulah. Tapi tiba-tiba kan sudah ada kesimpulan itu. Jadi nanti Dr. Resmond, saya, kemudian Dr. Tifa itu sudah tidak duduk lagi sebagai ahli, tapi didudukkan jadi tersangka atau terdakwa. Oh, maksudnya Anda sudah siap masuk nih ceritanya? Loh, enggak, ini kalau lihat jalan ceritanya Nah, kan kok bisa begitu. menduga Mas akan seperti itu? Loh kan mekanisme dalam pemeriksaan kan kayak gitu. Berarti nggak percaya pada mekanisme hukum kita? Bukan, itu justru karena percaya mekanisme hukum, nantinya begitu. Kalau kemudian yang dibutuhkan itu adalah ketika Pak Jokowi yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa. Berarti tendensinya menersangkakan Pak Jokowi dong? Ya sama kan, tendensinya kan juga menersangkakan kami kan. Para Apa peneliti, begitu? para peneliti yang satu kan dikriminalisasi kami itu. kriminalisasi loh Nah, katanya. ini yang perlu kita luruskan dulu, Mas, bahwa tadi benar cara alur pikirnya sudah betul sekali, bahwa bayangkan seorang warga negara Indonesia yang tidak melakukan suatu tindak pidana karena penyelidikan sudah dihentikan, mau dipaksakan harus duduk di kursi tersangka, itu bagaimana? Nah, kalau Pak Jokowi melaporkan, kita sama sekali nggak pernah ngomong Mas Roy duduk kursi tersangka, Mas Roy nanti akan disidang dan lain-lain. Kita kan hanya bilang Pak Jokowi melaporkan bahwa dia didiskreditkan dan merasa diduga difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Dan perlu dibuktikan. Perlu Dan dibuktikan. kalau ternyata terbukti ada upaya itu benar, maka pelakunya harus menanggung risiko, Kong. Dan itu Tapi kami serahkan ke polisian. Saya potong sedikit ya, terus gini. Kalau misalnya kasus di Bareskrim tadi bukan SP2 lidik ya, Ya, bukan. tapi SP3. Nah, itu bisa diperaper Ya kan? Pak. Ya. Apakah SP3 bisa dijadikan jaminan untuk menyidik kasus di Polda Metro? Padahal sudah pra-peradilan. Oke, dikuatkan pra-peradilan. Begitu digunakan di Polda Metro, kemudian ditemukan bukti baru misalnya, kan sekarang ada KKN sama skripsi nih. ya. Lah kan dibuka kembali. Sehingga satu kasus ini bukan hanya berhenti di SP2 lidik atau SP3, harus sampai inkrah ke pengadilan dulu. Nah, itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Mas Roy dan teman-teman. Ya, Upaya membuka lagi semua. kepastian begitu. hukum. Tadi kita sepakat kepastian hukum harus ada. Kalau kepastian hukum nggak ada, ini perkara gini. Misalnya seorang mencuri sepeda motor, ya begitu ketangkep dia diperiksa 1 motor dihukum 1 tahun. Ternyata selama dalam penjara ada laporan lagi pelakunya sama. Nah kalau dia 1000 motor kali 1 tahun, 1000 tahun akan dihukum seperti itu. Justru saya menyikapi kasus ada KKN sekarang, ada kaitan skripsi, ya udah ini dijadikan satu sebagai petunjuk, ya kan? Ya. Atau sebagai surat di situ untuk melengkapi yang Ya. dugaan, ya sekali dugaan saya tidak kata. Tapi kan tidak bisa dicampur aduk dengan soal kasus Pak Jokowi merasa dicemarkan nama baiknya tadi kan? Sehingga tidak boleh dianggap sebagai kriminalisasi begitu. Ya, satu kasus dibuktikan dulu selesai. Kalau nanti memang sudah tidak terbukti, memang benar asli misalnya gitu kan, sudah inkrah sampai tingkat Mahkamah Agung, nah baru pasal yang ini jalan. Nah, tapi pertanyaan hukumnya kan kembali lagi nih, Mas. Jika seseorang tidak melakukan tindak pidana, apakah harus sampai disidang? Nah ini jadi pertanyaan berikutnya kan. Apakah harus sampai ada putusan? Padahal orang itu tidak terbukti melakukan tindak pidana. Bukankah sekarang sebenarnya sudah ada sidang, trial by the media? Exactly. Yaitu yang kita nggak mau adalah ada orang yang tidak bersalah, tidak ditemukan bukti, sampai harus sidang, sampai seakan-akan dibuat kalau tidak ada putusan yang inkrah menyatakan itu asli, maka palsu. Itu kan terbalik. Bahwa sebenarnya asas hukumnya semua dokumen itu yang diterbitkan itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Seperti sertifikat tanah, Mas. Ya. Kalau bayangkan kita bawa-bawa sertifikat tanah dan kita kemanapun mau menggunakan ini ke bank, saya harus buktikan dulu. Saya harus terima dulu putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat saya asli. Nah itu yang jadi isunya, Bang. Maksud saya pengadilan tidak perlu membuktikan ijazah itu asli. Tidak ada pengadilan yang membuktikan sertifikat tanah asli. Yang dibuktikan adalah sertifikat itu palsu. Betul. Iya. Nah ini palsunya dibuktikan. Berarti tugas yang menggugat dong. Untuk Iya, makanya di memberikan sini. bukti-bukti Jadi- bahwa itu palsu kan? Jadi tidak pernah ada pengadilan buktikan ijazah saya asli. Tidak ada. Ya, yang sekarang soal skripsi dan KKN kan. Tapi sebentar Mas Roy, ini karena gara-gara tadi sudah ada terlontar kata-kata trial by the media gitu kan. Gimana ini? Mas Nova, apakah Anda membaca trennya sekarang begitu bahwa tadi kita sepakat ada kebenaran versi baru, kebenaran versi netizen, kebenaran versi media, khususnya media sosial. Akan seperti apa kira-kira ke depan kalau menyikapi soal perkembangan kasus ini yang diprediksi akan berjilid-jilid?
publik memiliki psikologisnya sendiri. Netizen itu punya psikologisnya sendiri. Dan psikologis netizen itu didorong sepenuhnya oleh narasi. Narasi yang paling bisa diterima, narasi yang paling argumentatif, itu adalah kebenaran yang paling bisa diterima. Jadi terlepas, kalau tadi Bang Yakub mengatakan kebenaran material, kalau tadi Pak Roy Suryo juga meminta kebenaran material dan harus dibuktikan sampai ada penyelesaian di tingkat kasasi gitu, sampai kasasi. Di media sosial, narasi di media sosial pembuktian itu bukan hal yang utama. Di media sosial justru narasinya saja yang utama. Apa saja argumentasinya udah benar belum enggak sih? Kita periksa. Begini, kita belajar dari beberapa bulan sebelum ini. Ada kasus Vina Cirebon. Meskipun pengadilan memutuskan kasus Vina sudah selesai, tidak ada kesalahan, tidak ada bla 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 gitu. Ini sudah sesuai dengan prosedur. Ya. Netizen sudah punya semacam kesimpulan bahwa semua yang sudah dilakukan tadi cacat secara prosedural dari sisi argumentatif, kayak gitu. Semuanya bisa diragukan. Nah, pada kasus ijazah Pak Jokowi ini, problemnya adalah narasi yang dibawa oleh Pak Roy Suryo tidak berimbang, tidak ada narasi pembanding yang cukup kuat untuk membuat keraguan-keraguan pendukung Pak Roy Suryo ini berkurang. Problemnya itu di situ aja. Jadi apakah ini akan jadi kebenaran? Oke, sekarang dari perspektif Anda sebagai seorang ahli, kalau misalnya saya meminta Mas Nova menyarankan untuk membangun kontra narasi, ya, yang seperti tadi saya tanyakan ke Bang Yakub, itu sebenarnya tidak bijaksana dari perspektif hukum, ya kan? Betul. Menurut Anda bisa nggak kemudian membantu masyarakat untuk menemukan penyeimbang sehingga ada kebenaran versi baru nanti yang lebih lengkap gitu loh? Selama ini kalau netizen kita berkaca dari apa yang dilakukan netizen ketika dia ingin mengkonfirmasi suatu informasi apakah itu bisa berterima atau tidak, apakah suatu informasi itu hoax atau bukan, informasi atau disinformasi atau bagaimana. Pertama yang dilakukan oleh netizen itu biasanya dia ngecek pada media nasional yang kredibel. Jadi adalah tanggung jawab media nasional untuk memberikan pemberitaan-pemberitaan yang berimbang. Itu pertama. Lalu yang kedua, netizen ketika akan mengkonfirmasi apakah informasi yang diterimanya itu valid, benar, dia akan ngecek pada sekelilingnya, pada lingkungannya, pada echo chambernya katakanlah seperti itu ya. Jika echo chambernya, jika lingkungannya menyatakan informasi ini bisa diverifikasi, bisa dibenarkan dengan berbagai macam argumentasi, mereka nanti akan saling berbantah sendiri seperti yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo dan Mas Yakub, akan saling berbantah sendiri. Oh ini narasinya nggak benar, ini narasinya nggak benar. Tapi kok kesannya nggak adil Mas ketika penyeimbang itu harus dilakukan oleh media arus utama, sementara narasi itu bisa membentuk opini publik lewat media sosial. Sepertinya menguap. Saya kira itu berlaku timbal balik kok. Media massa juga bisa membentuk opini di media sosial. Ini banyak sekali contohnya, Kak. Vina misalkan, balik lagi kami ke situ. mengawal kasus Vina Nusantara Begitu kan? TV. Ya. Begitu juga dengan kasus ini. Narasi-narasi positif atau narasi-narasi pembanding yang disampaikan oleh Pak Yakub itu banyak sekali yang diangkat oleh media nasional, media kredibel, dan itu menjadi narasi pembandingnya. Selain kemudian tentu saja ada kewajiban komunitas media sosial untuk mengecek, untuk memverifikasi informasi-informasinya mana yang lebih valid. Tahan di situ karena ini bukan sidang yang durasinya tidak dibatasi. Saya punya sisa masing-masing 1 menit bagi Anda untuk memberikan catatan penutup. Jenderal Ugro dulu silakan soal kasus yang kita hadapi ini. Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi yang saya katakan terakhir tadi bahwa tidak perlu harus dibuktikan bahwa ijazah itu asli. Tapi penyidik mengatakan bahwa dugaan ijazah palsu itu tidak terbukti. Itu saja. Kata kuncinya di situ. Oke, baik. Mas Roy. Ya, tetap kata kuncinya kalau menurut saya ya tolong kedepankan yang namanya etika, kejujuran dan kenegarawanan. Kalau enggak akan banyak orang nyari-nyari gini.
Mana etikanya? Mana etikanya? Gitu ya. Itu siapa sih yang digambar itu? Tahu orang yang nyari-nyari etika dan nggak punya etika itu siapa? Mulai Tahu? nih tepi Gitu. jurang lagi nih. Loh ini nggak tepi jurang, Kan- udah dorong ke jurang Kan aja. jelas nggak mirip dengan saya itu. Oh enggak mirip. Oh ini udah jelas. Ya udah, Ini- pesannya Ini yang etika. ada di poin ke-8 surat dari Purnawirawan Oke, TNI. terus itu. apa lagi, Ini Mas? kan? Ya, kami tidak akan pernah diam Mm-mm. selama memang apa yang kami lakukan itu memang benar-benar tidak terbantahkan dan terbukti secara Oke. ilmu pengetahuan, secara kejujuran. Tapi kalau kemudian bantahannya hanya narasi, bantahannya, oh ini melanggar hukum, oh ini pidanakan, oh ini penjarakan. Lah itu tentu saja itu tidak fair dan kemudian kami akan tetap dan tidak ada Roy, tidak ada Rismond, tidak ada Dr. Tifa. Akan ada banyak Roy yang akan ada topi merah, akan ada dari ITB, akan ada dari Unpad dan lain sebagainya yang akan keluar. Tapi Anda juga harus siap menerima banyak Jokowi-Jokowi lain kan? Oh nggak apa-apa, biar Jokowi kan juga nanti ada anaknya, ada cucunya lagi, tadi ada Janetes juga. Bang Yakub silakan. Ya, tadi Mas nanya ke saya, kira-kira motifnya apa ya? Saya juga bingung, cuman dari bajunya, dari tadi poin ke-8, kok kayaknya jadi bisa disimpulkan ya gitu. Terkonfirmasi nih ceritanya. Ya biar Mas Roy nanti yang cerita sendiri lah, katanya kan ada episode selanjutnya kayak katanya. Ya tapi kalau dari kami sih tentunya kami kembali lagi konsisten. Bahwa kami akan menunjukkan ijazah Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga sampaikan selalu, akan saya tunjukkan kalau dimintakan oleh pengadilan. Dan itu selalu konsisten. Jadi kami minta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang ada, dimanapun itu baik di Bareskrim maupun di Polda, semuanya harap dihormati. Dan kami juga himbau dan minta agar seluruh rakyat Indonesia juga dapat terus taat hukum dan tidak terprovokasi dengan adanya narasi-narasi yang belum bisa diverifikasi. Sehingga kami memiliki kewajiban untuk meneruskan ini, membawa ini ke persidangan, biar nanti putusan pengadilan lah yang bisa mengkonfirmasi ini, sehingga dengan putusan itu dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, bukan hanya Pak Jokowi. Karena setiap perkara, setiap kasus harus ada akhirnya. Ya. Terima Dan jangan kasih. lupa kebenaran akan menemukan jalannya ya. Betul, Mas. Oke, baik kita berpisah sampai di sini. Terima kasih Pak Yakub, Terima Dina kasih. Ugro, terima kasih, Mas Nova, terima kasih, Ya, dan juga Mas Roy, terima kasih. Terima kasih. Besok lagi kalau ke sini naik heli dong. Nah itu, saya nggak bisa nebeng, Macet. saya nggak bisa nebeng my jet pribadi soalnya. Lain lagi itu soalnya nebeng. Baik, terima kasih semuanya para panelis kita dan juga terima kasih pemirsa. Inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Saya Doni The Geser. Sampai jumpa. Merdeka!